Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Ini adalah video pertama aku yang tayang di channel ini. Semoga kalian semua tertarik dengan informasi yang aku sampaikan. Nah, tanpa basa-basi lagi, yuk ikuti dan simak cerita yang aku tampilkan. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat gambar yang tertera pada layar kalian? Mungkin kalian berpikir bahwa itu hanya sebuah gambar anak kecil biasa. Namun, ada cerita yang menakutkan sekaligus menegangkan dan di luar nalar di balik foto yang aku tampilkan. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 1 Juni tahun 2004 di kota Sasebo, prefektur Nagasaki, negara Jepang, di mana seorang anak yang bernama Nevada Tan atau biasa dikenal dengan nama Nevada Tsuji yang berusia 11 tahun melakukan sebuah aksi kejahatan yang sangat kejam. Pagi hari itu, Nevada ini membawa sebuah pisau cukur ke sekolahnya. Pada saat jam makan siang, ia membujuk salah seorang temannya yang bernama Satomi Mitarai untuk dibawa ke sebuah ruangan kelas yang kosong. Nah, ketika sampai di ruangan kelas tersebut, ia menutup tirai yang ada di dalam kelas agar aksinya tidak terlihat oleh orang lain. Nevada mengatakan pada Satomi bahwa ia akan mengajarkannya sebuah permainan baru. Kemudian Nevada menyuruh Satomi untuk duduk di kursi yang telah disediakan dan kemudian dia menyuruh untuk melepaskan kacamatanya. Nevada kemudian mengatakan bahwa ia akan membunuh Satomi. Akan tetapi Satomi tetap berpikir bahwa itu hanyalah sebuah permainan yang diucapkan oleh si Nevada ini. Nah, Nevada berkata lagi bahwa si Satomi ini tidak boleh melihat aksi yang dilakukannya. Kemudian setelah Satomi menutup matanya, Nevada pun langsung mengeluarkan pisau cukur yang dibawanya tadi, kemudian langsung memotong leher Satomi dengan luka yang cukup dalam. Tidak hanya sampai situ, Nevada selanjutnya memotong urat nadi yang ada di pergelangan tangan Satomi. Sekarang dengan tangan Satomi yang urat nadinya terpotong, dan juga kondisi tenggorokannya yang sudah terpotong, Satomi ini tidak bisa berteriak dan meminta bantuan, serta dia tidak bisa membela dirinya. Setelah melakukan aksi tersebut, si Nevada terus menyaksikan Satomi menggelinjang serta mengeluarkan darah hingga meregang nyawa. Setelah Satomi meninggal, Nevada pun langsung berjalan keluar dari kelas tersebut. Ia melalui lorong di sekolah itu dengan keadaan tangan yang penuh dengan darah menuju ke ruangan kelas di mana tempat gurunya berada. Guru yang sudah menyadari bahwa kedua gadis itu hilang, yaitu si Nevada dan Satomi pun kemudian menjadi panik, lalu mencari melewati lorong yang dilewati juga oleh si Nevada tadi. Kemudian bertemulah mereka berdua antara si guru ini dengan Nevada ini di lorong tersebut. Nah, setelah guru melihat Nevada, kemudian guru ini terkejut karena tangan Nevada yang berlumuran dengan darah. Gurunya berpikir bahwa mungkin si Nevada ini terluka. Akan tetapi ketika sampai Nevada mengatakan pada gurunya, ini bukan darahku. Nah, disitulah gurunya itu pun tersadar dan langsung berlari mencari keberadaan Satomi. Nevada yang berada di belakang gurunya pun ikut mengikuti gurunya, lalu sambil mengucapkan kata-kata yang artinya itu mengatakan bahwa aku melakukan sesuatu yang salah. Nah, ketika gurunya menemukan Satomi yang tergeletak tak berdaya, gurunya pun berteriak dan meminta pertolongan. Pihak sekolah yang mendengar dan menyaksikan pun langsung segera memanggil ambulan, polisi, serta orang tua korban yang terlibat dalam kejadian tersebut. Dan juga orang tua si pelaku yaitu si Nevada ini. Dan memberikan kabar bahwa anak mereka terluka. Tak lama kemudian ambulan pun datang, namun sangat disayangkan. Ketika ambulan sudah tiba, nyawa Satomi tidak dapat tertolong lagi karena sudah dalam keadaan meninggal dunia. Nah, penyebabnya ialah Satomi terlambat mendapatkan pertolongan karena diketahui pihak sekolah pada saat Satomi ini sudah dalam keadaan terkapar dan tidak berdaya, serta kehilangan banyak darah. Ketika polisi tiba, polisi kemudian mencari bukti-bukti serta informasi dari para guru maupun orang-orang yang tinggal di sekitar sekolah. Namun tidak ada yang mengetahui dengan jelas penyebab kenapa Satomi ini sudah tergeletak bersimbah darah. Sampai di mana polisi mencari bukti lebih dalam hingga mendapatkan titik temu bahwa kejadian ini kemungkinan berkaitan dengan si Nevada, di mana Nevada sendirilah kemungkinan pelaku yang membunuh temannya tersebut.
Nah, setelah aksinya tersebut diketahui, Nevada pun mengakui perbuatan yang dilakukannya. Kemudian Nevada pun langsung dibawa ke kantor polisi. Para guru serta warga sekitar sampai tidak percaya bahwa anak seusia Nevada ini berani dan sampai nekat melakukan aksi pembunuhan tersebut. Nah, setelah tibanya di kantor polisi, Nevada pun langsung diinterogasi dan disuruh untuk menjelaskan kapan ia merencanakan pembunuhan tersebut, apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa pembunuhan itu, serta bagaimana caranya ia melakukan aksi pembunuhan tersebut. Nah, Nevada mengatakan telah merencanakan pembunuhan itu 4 hari sebelumnya. Dia mengungkapkan rasa penyesalannya dengan mengatakan bahwa aku melakukan sesuatu yang salah bukan, maaf, sungguh maaf, sambil menangis. Namun tangisan tersebut serta rasa penyesalannya tidak dapat mengembalikan nyawa temannya tersebut. Usut punya usut, ternyata aksi pembunuhan yang terjadi dilatar belakangi karena Nevada dan Satomi ini terlibat dalam sebuah pertengkaran di mana Satomi ini seringkali membuli Nevada di internet. Nah, si Satomi ini memposting di situs web temannya, yaitu situs web si Nevada ini, dengan mengatakan bahwa dia gemuk dan memiliki sifat yang sombong. Nah, Nevada yang sangat marah pun menuntut agar Satomi meminta maaf kepada dirinya. Namun Satomi menolak untuk meminta maaf dan ini semakin menumbuhkan kemarahan serta rasa dendam dari Nevada ini. Nah, mulailah dia memikirkan bagaimana caranya menghilangkan nyawa si Satomi ini. Dari kejadian ini dapat kita ketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Nevada tidak dilakukannya secara spontan, melainkan sudah direncanakan terlebih dahulu. Karena si Nevada ini telah banyak memikirkan bagaimana caranya membunuh temannya. Dan cara maupun opsi yang dipilih Nevada ialah dengan memotong leher serta urat nadi Satomi. Pada tanggal 15 September tahun 2004, pengadilan Jepang memutuskan untuk mengirim Nevada karena kejahatan yang dilakukannya. Nah, dia dikirim ke lembaga permasyarakatan Jepang untuk diamati selama total 9 tahun ke depan, dan tujuannya untuk diamati ialah untuk mengevaluasi bagaimana kondisi psikologisnya. Setelah 2 tahun di lembaga permasyarakatan, pada bulan September tahun 2006, pengadilan Jepang memutuskan untuk memperpanjang periode penahanan dan pengamatan selama 2 tahun tambahan. Mereka ingin melanjutkan evaluasi kondisi psikologis Nevada karena perilakunya yang masih dianggap aneh dan mereka percaya bahwa Nevada ini masih bisa membahayakan masyarakat di sekitar. Nah, pada tanggal 29 Mei tahun 2008, dia menjadi tahanan rumahan. Pengadilan Jepang pun mengatakan bahwa dia telah mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan masyarakat banyak serta orang-orang di sekitarnya. Dan pihak berwenang pun mengumumkan bahwa dia tidak lagi memerlukan hukuman tambahan. Nah, 5 tahun setelahnya, pada tahun 2013, ketika usia Nevada ini tepatnya mencapai usia 20 tahun, ia dibebaskan oleh sistem peradilan dengan hukumannya yang sepenuhnya selesai. Keluarganya pun pindah ke tempat yang tidak diketahui hingga saat ini. Kasus ini dikenal dengan nama Sasebo Slashing, yang artinya pembunuhan Sasebo, dengan nama pelaku yang dikenal sebagai Nevada Tan. Bahkan orang-orang menjadikan meme di internet karena kejahatan yang dilakukannya, dan orang-orang menganggap kejahatan jenis ini bisa terjadi pada kalangan anak-anak dan remaja pada usianya. Untuk itu, mari kita perhatikan dan kita jaga anak-anak kita agar tidak mengalami pembulian dan menjadi pelaku pembulian yang mana pada akhirnya dapat merusak mental si korban dan akhirnya berujung menjadi sebuah petaka yang tidak kita sangka-sangka. Apa pelajaran yang dapat kamu ambil dari cerita ini sobat? Kalian boleh tulis di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Terima kasih bagi teman-teman semua dan saudara-saudara semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa tetap support channel aku dengan cara like, share, comment, and subscribe channel ini agar semakin berkembang ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi.